Pak Anggito, di berbagai pemberitaan ya, Anda suka mengatakan bahwa literasi keuangan itu harus ditingkatkan, khususnya untuk anak muda. Anak muda, kalau saya kutip, Anda mengatakan harus lebih melek keuangan, kemudian jangan FOMO, jangan ikut-ikutan saja, dan jangan over konsumtif. Ini sebetulnya memang Anda mendapatkan data terkait itu, atau ini masih intuisi Pak Anggito saja? Saya sudah punya data, apalagi setelah saya ke sini kan saya bedah. Ya, kami kan punya database yang lengkap dari semua bank, individual, rekening individu, usia, baik usia maupun pendidikan. Jadi kami tahu bedah, misalnya dari usia 0 sampai 5 berapa jumlah yang sudah, kan dibukakan orang tua juga bisa kan? Betul. Tapi saya nggak hitung itu karena itu kan masih bukan rekening pribadi. 5 usia TK sampai SD gitu ya, berapa. Kemudian SMP berapa, SMA berapa. Saya udah punya data itu semua sampai usia 75 tahun ke atas. Itu masing-masing berapa totalnya. Nah, saya merasa bahwa yang generasi muda yang milik Gen Z itu literasinya masih belum maksimal ya. Literasi keuangan maksudnya? Ya, literasi keuangan dan mereka belum, karena sekarang itu kan banyak produk ya, produk yang ditawarkan dan banyak iming-iming seringkali. Nah, iming-iming itu pasti memberikan sesuatu yang lebih dari yang wajar. Gitu, wajar. Too good to be true. Ya, kalau kasih bunganya tinggi di atas, nah, kita mengingatkan, ini ada namanya tingkat bunga penjaminan loh. Kalau ada iming-iming di atas tingkat bunga, dicek dulu. Ya, sekarang kan 3,5% kalau deposito ya. Kalau ada yang memberikan di atas itu, dicek dulu banknya siapa, bank apa. Kemudian kalau dia ngasih, Anda bisa menyimpan bebas tanpa ada batasan, diingat dulu loh. Ya, makanya pertama harus selektif pada banknya apa. Yang kedua selektif pada produknya apa. Yang ketiga harus tahu berapa cukup bunga penjaminan, berapa maksimum penjaminan. Dan di luar itu, kalau banknya bagus, ya bank negara dan sebagainya, ya itu di atas itu nggak apa-apa. Anda mengambil risiko sendiri, tapi tahu loh ya bahwa ada semacam risiko yang harus ditanggung apabila, ini hanya apabila saja. Kalau pengetahuan yang Pak Anggito ketahui ya, kesadaran atau pengetahuan awareness masyarakat terkait dengan LPS dan fungsi LPS itu sejauh mana Pak? Karena kalau mungkin masyarakat menengah ke atas ketika datang ke bank, dia akan lihat di pintunya ada stiker dijamin oleh LPS. Tapi kan mungkin masyarakat yang lain menengah ke bawah mungkin belum begitu paham. Bagaimana Pak? Menengah ke bawah dan yang tidak punya akses. Ya, kalau gini, kalau BPR itu kan kantornya masih di kecamatan ke bawah ya. Nah, biasanya orang-orang sekitar lokasi itu, mereka ya dekat aja lah gitu, dekat aja. Yang penting dekat ya. Dekat gitu dan gampang gitu. Gampang. Nah itu biasanya mereka memilih mudahnya aja. Nah masyarakat seperti ini yang harus saya protek. Kalau masyarakat kota, apa namanya yang suka, yang cukup melek, informasinya banyak itu. Praktis mereka kelebihan informasi. Nah, itu yang harus tapi yang di bawah itu nggak punya informasi. Yang di bawah ini jumlahnya lebih banyak atau? Banyak. Sekarang kan kalau kita lihat usia 5 sampai 75 tahun itu ada sekitar 50 juta. Penduduk yang belum punya rekening. Penduduk Indonesia nih belum punya rekening. Nah, ini yang saya sudah bilang, saya akan sampai kepada bank untuk supaya kita menjangkau orang-orang ini. Nah, tahun 2023-2024 itu tinggi sekali kenaikannya karena ada program-program bansos kan. Nah, itu melalui rekening. Jadi banyak yang mereka akses. Nah, saya ingin supaya penduduk Indonesia itu kalau bisa ya 90% lah terakses kepada rekening sehingga nanti ada program-program ya pemerintah, program-program Pemda, program-program masyarakat itu atau ormas-ormas yang membantu atau individu yang membantu itu langsung ke rekeningnya gitu. Lebih tepat ya? Tepat gitu. Dan sekaligus bisa mengatasi masalah kemungkinan tidak tepat sasaran ya dari program-program bantuan sosial dalam bentuk, khususnya dalam bentuk tunai ataupun melalui bank. Yang tadi Pak Anggito sudah katakan ada BPR ya dalam resolusi ya. Kalau secara umum ya dalam beberapa tahun terakhir ini Pak Anggito, bagaimana sebetulnya kinerja bank baik BPR dan juga asuransi ya
apakah semakin lama mereka bekerja, berbisnis itu semakin berhati-hati, semakin prudent, atau seperti apa gambaran umumnya, Pak? Mungkin dibandingkan dengan di regional atau di global? Ya, secara umum kalau saya hitung ya, rata-rata itu kita ada resolusi dalam 10 tahun ya, ada sekitar 89 BPR. Ya. Dan memang size-nya nggak terlalu besar. Ya, dan itu umumnya mereka itu ya kurang berhati-hati lah. Ya. Dan namun juga di samping itu ada juga pada umumnya BPR-BPR yang seperti itu adalah BPR yang keluarga. Family business ya? Family business, ya. Dan menggunakan dana nasabah untuk keperluan yang lain-lain. Sehingga bisnisnya tidak berjalan karena mereka memanfaatkan dana simpanan untuk keperluan-keperluan yang lain ya. Dan biasanya komisarisnya itu juga masih terkait gitu. Jadi itulah yang pengawasannya lemah, gitu ya, pengawasan lemah, dan bisnisnya juga tidak bagus gitu ya. Itu jadi PR LPS dong, Pak? Itu harus OJK, Pak. OJK ya. Khususnya kalau dalam hal governance-nya ya, tata kelola, khususnya bagaimana pemisahan antara fungsi direksi dan fungsi komisaris gitu ya. Nah, itu yang saya lihat ya, terjadi. Nah, saya sudah menyampaikan pada OJK supaya mengawasi yang begitu, yang organisasinya itu organisasi kekeluargaan dan organisasi yang tertutup gitu. Tapi tren secara umumnya bagaimana? Enggak. Ini kan jumlahnya kan BPR kan 1.500. Ya. Jadi lumayan kecil ya? Ya, relatif kecil. Cuman ya ganggu aja karena setelah saya lihat beberapa tempat yang kita resolusi itu tiba-tiba atau beberapa nasabah minta klaim, loh saya punya tabungan, ternyata tabungannya nggak resmi, atau dia punya cabang tempat lain, ternyata cabangnya nggak resmi gitu. Jadi yang tanpa izin, atau dia itu mendapatkan atau dia memasukkan bunga simpanan, tapi memang tidak diregister ya, tidak tercatat gitu. Ketika klaim datanya nggak ada gitu. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.